Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk anak kelas 10 yang berhasil dan naik ke kelas 11 TPSM. Selamat datang di kelas 11 TPSM. Yang di kelas 10 kita mempelajari dasar-dasar teknik otomotif. Di sini kita akan langsung terjun di sepeda motor. Di kelas 11 sampean ada 3 mata pelajaran tentang kejuruan, yaitu pertama pamel mesin, yaitu sampean akan dikasih komponen atau dikasih materi-materi tentang mesin. Dan yang kedua pamel kelistrikan, nanti sampai dikasih tentang materi kelistrikan, tentang komponen kelistrikan yang ada di sepeda motor. Dan yang terakhir yaitu pamel kasis. Mungkin yang ini lebih asing karena kasis kadang sampai juga nggak ngerti padahal kasis yaitu ya stang kemudi, rangka, ban, terus rantai sepeda, pelek, suspensi atau sekop, dan beberapa lagi nanti kita bahas ya. Langsung saja, mungkin ada yang belum kenal saya, mungkin sudah ada yang kenal juga ya. Oke lah, kalau begitu kita kenalkan, nama saya Jeffrey Nirahman. Saya di sini membimbing sampean untuk mempelajari sasis ya, atau pamel PSSP ya. Di pamel kasis sampean di semester ini ya. Di semester ini sampean mempelajari sistem kerja rem pada sepeda motor, sistem kerja pelek sepeda motor, dan jenis-jenis sepeda motor dan perawatannya. Ya, dan di pertemuan ini nggak usah banyak-banyak yang dibahas, kita hanya membahas pengertian sistem rem sepeda motor ya. Langsung saja kita fokus ke tulisan yang sudah ada di layar sampean mau. Sampean baca sistem kerja rem pada sepeda motor. Pengertian sistem rem sepeda motor. Rem merupakan salah satu komponen yang berguna untuk menahan laju gerak kendaraan dengan menahan melalui mekanis jepitan rotasi roda. Laju kendaraan akan turun secara perlahan guna menjawab situasi kondisional di perjalanan ya. Biasanya bawah kaki atau bagian kanan tuas sepeda motor yang itu terletaknya tuas untuk menghentikan atau laju sepeda motor ya. Sepeda motor juga memiliki beragam rem, namun kerap menggunakan rem cakram karena memiliki komponen yang lebih kecil, ringan, dan laju kendaraan dimensi sepeda motor ya. Jadi di rem ada 2, yaitu rem hidrolik atau disebut juga rem cakram ya. Sudah tahu ya, seperti ada gambar di situ. Dan rem mekanik atau disebut juga rem tromol. Nah, di pertemuan hari ini kita tidak usah membahas banyak ya. Kita hanya fokus ke rem hidrolik atau rem cakram. Kita tinggalkan rem mekanik dan atau rem tromol. Maaf ya. Kita tinggalkan rem mekanik atau rem tromol. Ya, kita fokuskan ke rem hidrolik atau rem cakram. Oke. Seperti ada di gambar tersebut, sampai pahami ya. Rem hidrolik disebut sebagai sistem penyalur rem untuk menyalurkan tenaga pengereman dari pedal menuju aktuator rem. Pembahasan mengenai rem hidrolik adalah sebagai berikut ya. Sampai pahami, sampai fokus ya. Sambil tidur juga nggak apa-apa, sambil makan juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau ada tugas sampean bisa dan paham saat praktek tatap muka. Oke. Pengertian rem hidrolik. Pada sepeda motor, sistem pengereman ada yang menggunakan kabel, tuas, atau minyak rem. Untuk meneruskan gaya pengereman, penggunaan minyak rem adalah salah satu ciri dari sistem rem hidrolik. Sistem hidrolik adalah sistem yang memanfaatkan zat cair untuk melakukan suatu gerakan. Gerakan ini dapat berupa
gerakan segaris atau putaran. Sistem rem hidrolik pada sepeda motor atau mobil bekerja berdasarkan prinsip hukum Archimedes yang berbunyi jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak pertambahan atau kekurangan kekuatan. Nah, sistem hidrolik ini juga bekerja berdasarkan hukum Avogadro yang berbunyi sebagai berikut. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Jadi pengertian dari sistem rem hidrolik ini adalah suatu sistem pengiriman pada sepeda motor yang menggunakan media cairan atau minyak rem sebagai penghantar atau penerus gerakan dalam bekerja. Nah, salah satu aplikasi dari sistem hidrolik pada sepeda motor digunakan pada rem cakram. Oke. Lah, jenis-jenis rem cakram dibagi menjadi dua ya. Rem tipe Vick caliper dan tipe floating caliper. Tipe Vick caliper, rem cakram tipe ini memiliki kaliper yang posisinya tetap atau tidak mengalami perubahan baik ketika melakukan pengereman maupun tidak. Saat proses pengiriman berlangsung, kedua piston rem akan menjepit sehingga menekan kedua kampas rem untuk menjepit piringan rem yang berada roda kendaraan ya. Itu yang tipe fixed caliper. Tipe floating caliper, rem cakram tipe ini terdiri atas satu ataupun dua piston yang terletak hanya pada satu sisi kaliper saja. Mekanis kerja rem cakram tipe floating ini adalah ketika pedal rem diinjak atau ditarik, piston akan menekan master silinder dan disalurkan pada kaliper ya. Dan langsung saja kita bahas komponen-komponen rem cakram hidrolik ya. Rem cakram hidrolik biasanya digunakan pada sepeda motor pada sistem pengereman ini. Tenaga hidrolik dari fluida berupa minyak rem digunakan sebagai tenaga pendorong dari pedal atau handle rem ke brake pad atau kampas rem. Sistem pengereman pada cakram hidrolik memiliki beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk menjalankan fungsi pengereman, komponen-komponen rem cakram hidrolik meliputi bahan handle rem, master rem, rem reservoir tank, selang rem, minyak rem, kaliper, cakram rem, dan kampas rem. Nah, nanti sampai kalau bingung komponen-komponennya sudah ada di sini ya. Di sini. Lah, ini ya dimaksud kaliper yang bunder ini kaliper. Lah, nanti juga handle rem ada di sini juga handle rem. Ini handle rem. Nah, sampai pahami ya sendiri. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Handle rem. Handle rem merupakan komponen yang berfungsi mendorong minyak rem. Komponen ini juga bisa disebut dengan toas untuk rem depan dan pedal rem untuk rem belakang. Oke. Master rem silinder. Master rem silinder disebut juga dengan master rem. Komponen ini berfungsi mengubah kekuatan mekanik menjadi kekuatan tekanan yang berasal dari minyak rem untuk menekan kampas rem pada kaliper. Cara kerjanya mudah sekali. Dari bagian ini adalah menumpahkan minyak rem fluida dari reservoir tank ke kaliper melalui penghubung berupa selang master. Silinder rem terdiri atas komponen sebagai berikut. Reservoir tank yang berisi minyak rem, master piston sebagai penekan, pegas pengembali memantulkan handle rem untuk kembali ke posisi semula. Cara penak omongi dipitek ben iso balik ya. Terus handle rem. Nah, itu menekan piston mau ben akhirnya memperlambat laju sepeda motor mau. Reservoir tank. Reservoir tank adalah tempat untuk menampung minyak rem. Pada reservoir tank terdapat jendela pengintai yang berfungsi mengontrol ketinggian minyak rem. Komponen reservoir tank terdiri dari bagian-bagian berikut ya. Jadi mengontrol ketinggian minyak rem mau sing enak bundriane lah ning kaliper sampe rata. Berarti nek kakean minyak memang ya apine gak apik, Mas. Jadi ini kudu pas ki mau. Ada ketinggian yang sudah ditentukan di pabriknya. Komponen reservoir tank skrup atau baut ya, yang ada di atas itu skrup ya. Terus kap atau tutup reservoir. Nah,
sing ndhuwure iki lho. Shot plate atau plate diagram, nanti ada kayak apa itu namanya, karet itu loh. Lalu diagramnya upper lower level atau ventilasi. Wow ya. Selang rem merupakan komponen pada sistem pengereman yang berfungsi sebagai saluran minyak rem yang mendorong master silinder atau rem untuk menekan kaliper. Lah, terus yang kelima, minyak rem. Pada umumnya minyak rem tidak mengandung minyak bumi, tetapi mengandung polyglycol ether dan aditif. Minyak rem berfungsi menyalurkan tenaga hidrolik karena minyak rem memiliki sifat seperti fluida atau cairan. Tenaga hidrolik disalurkan ke semua sistem melalui minyak rem. Sifat-sifat yang dibutuhkan dari minyak rem adalah sebagai berikut. Memiliki titik didih, hal yang penting agar minyak rem tidak mendidih ketika temperatur tinggi atau pengereman. Nah, pas panas juga mendidih. Nah, semakin tinggi titik didih minyak rem, maka semakin baik pula kualitas minyak rem tersebut, tidak menimbulkan karat. Nah, mempunyai performa pelumas yang baik, memiliki viskositas, kekentalan, dan tinggi. Minyak rem yang baik harus memiliki viskositas tetap yang berfungsi meneruskan tekanan, tidak merusak bahan karet ya kan. Diafragma itu kan seperti karet. Lalu kaliper. Nah, kaliper berfungsi sebagai rumah bagi kampas rem. Nah, selain itu kaliper juga berfungsi sebagai komponen yang mengubah tekanan hidrolik menjadi tekanan gerak berupa tekanan. Nah, bagian ini merupakan konstruksi pemasangan yang statis dan terpisah dengan cakram atau roda. Oleh karena itu, ketika roda terus berputar, kaliper rem akan tetap statis. Bagian ini merupakan yang membedakan jenis-jenis rem cakram pada sepeda motor, yaitu V-caliper dan floating caliper. Cakram rem, ya, sing bunder iki lho, cakram sing bolong-bolong ya. Cakram rem atau disebut juga dengan piringan cakram berfungsi sebagai media gesek dari kampas rem. Pendinginan cakram ditempatkan pada roda membuat piringan cakram berputar mengikuti putaran roda. Saat tuas rem ditarik, kampas rem yang menekan piringan cakram yang akan membuat roda melambat atau berhenti akibat gesekan kampas rem terhadap cakram yang berputar. Nah, sampean ngerti cakram ya kan? Ada tuh cakram sing piringan bunder kuwi. Lah, kuwi kan bolong-bolong, tujuannya apa nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Brake pad atau kampas rem sing ada dua kuwi mau, sing manggone nang kaliper. Nah, saya kasih tahu. Kampas rem adalah komponen rem cakram yang berfungsi mengubah energi kinetik dari kendaraan menjadi energi panas melalui gesekan dan sebagai media gesek pada cakram. Kampas rem berupa pelat baja yang pada permukaannya ditempel dengan bahan gesek kampas. Pada saat pengereman berlangsung, bahan gesek atau kampas rem tersebut bergesek dengan cakram rem. Sebagai brake pad atau disc pad, kampas rem perlu diganti secara berkala karena seiringnya kendaraan digunakan, komponen ini akan terkikis entek lah Mas ya, akibat gesekan pengereman tersebut. Beberapa jenis kampas rem ditambahkan penggunaan metalik atau plat atau anti-sequel sim yang terletak pada sisi piston dan berfungsi mencegah bunyi yang terakibat proses pengiriman. Nah, dan sekian pembahasan tentang rem hidrolik. Nanti kalau sampai tidak paham bisa japri ke saya, oke? Atau ke ketua kelas, nanti ketua kelas bisa langsung japri ke saya, oke? Ini langsung saya beri tugas, nanti untuk pengumpulannya tunggu info dari saya. Jadi tugasnya sampean ditulis di buku tulis menyimpulkan video atau materi yang akan saya share. Oke. Sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas karena masa-masa pandemi seperti ini. Mohon maaf sebesar-besarnya dan jangan lupa nanti absen saya kirim linknya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.